يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Para ibu, para bapak rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk meneruskan perjuangan kita untuk meraih setidaknya apa yang diajarkan oleh Nabi dalam doa ini. Jadi saya melihat doa itu bukan hanya sekedar kita nyuwun, akan tetapi saya melihat bahwa doa itu visi gitu ya, visi. Jadi apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi bukan hanya meminta sekedar meminta apa yang kita perlukan kepada Allah, akan tetapi Rasulullah itu milih gitu loh. Mau minta itu milih gitu. Apa yang diminta gitu. Maka ketika Rasulullah berdoa ini ya, ini asalnya dari doa Nabi Ibrahim ini. Allahumma la tukhzini yauma yub'atsun, itu kan di dalam Di dalam doa Kanjeng Nabi Ibrahim itu ada Allahumma la tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah kau hinakan aku besok pada saat mereka itu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, gitu kan. Nah, antara lain kemudian ada ini nanti kita singgung sedikit. Ada ibu bapak yang ngersakake masuk surga tapi nggak pakai hisab. Oh kok kelihatannya nggak ingin ya? Oh iya. Masuk surga tanpa hisab. Ini nanti ada berapa jumlahnya, kan? Jumlahnya ada 70.000 saja. Hanya 70.000 Pak ya. Dari antara 7 miliar gitu kan. Ada 70.000 di antara 7 miliar umat manusia gitu kan. Jadi ini kira-kira kita masuk enggak ya? Insyaallah ya. Insyaallah muka-muka gitu ya. Baik, ini nanti kita coba singgung sedikit. Nah, ada 4 hal di mana kita bisa lepas dari pertanyaan, lepas dari kalau ini sahih ini ya. Boleh enggak, bisa enggak orang itu tidak ditanya? Bisa. Dan itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Maka Rasulullah mengajarkan doa ini. Mari ibu bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tukhzini yaumal ba's wa la tukhzini yaumal qiyamah. Allahumma la tukhzini yaumal ba's wa la tukhzini yaumal qiyamah. Tukhzini ini artinya menghinakan. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku. Yaumal ba's, yaitu pada hari yang sulit. Ba'sun itu sulit. Ba's itu sesuatu yang berat, menimpa yang berat. Maka doa di dalam mendoakan orang yang sakit itu Allahumma robba hadhi Allahumma
Rabban nasi adhibil ba's. Adhibil ba's. Ya Allah, hilangkanlah penyakit gitu kan. Sebenarnya kata ba's itu bukan penyakit. Sebenarnya ba's itu sesuatu yang menimpa dan itu berat. Sesuatu yang menimpa dan itu berat. Itu ada di ayat apa? Itu ada di dalam surah Al-Qasas. Misalnya atau Al-Qasas ya. Sebentar. Asy-Syu'ara ya. Di dalam surah Asy-Syu'ara. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Baik, ini saya ambil potongannya ya. Saya potongannya ini saya ambil sebentar. Saya ambil sebentar. Oke. Saya ambil sebentar. Oke, supaya kelihatan. Oke. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Dan janganlah, ini doa Nabi Ibrahim ini. Ini Nabi Ibrahim ini yang memohon. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari dibangkitkan. Buruknya itu di mana? Buruknya di sini keterangannya pada ayat yang ke-88 surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara itu surah yang nomor 26. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Saking dahsyatnya hari itu, maka hari itu tidak ada guna antara itu harta atau anak-anak. Padahal selama di hidup itu biasanya yang suka dibangga-banggakan apa? Ya dua ini, harta dan anak-anak. Tetapi pada saat itu, ini dua hal ini tidak bermanfaat sama sekali. Maaf ya ibu bapak sekalian ya, mudah-mudahan kita sih optimis ya, optimis. Kita nanti akan dikumpulkan dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita optimis gitu kan. Ya. Tapi kenyataan mengatakan bahwa belakang pendopo kabupaten yang sekarang ini kalau malam untuk transaksi Bu. Pendopo, ya di samping masjid kecil itu. Belakang pendopo yang sana yang lor. Ya, ini barusan ketangkep ini di Manding ya. Manding, anak 18 tahun itu sudah sipilis. Lawannya itu 23 tahun, ceweknya 23 tahun, cowoknya 18 tahun. Kemudian ngepil dan satu lagi gay. Ternyata di Temanggung ini mulai hidup ini, mulai ada gay. Silakan nanti kita bisa coba search. Wah ini kebetulan ada kebetulan ada Google. Coba kita tuliskan kata gaya Nusantara ya. Kalau ada ibu bapak sekalian, kalau ada istilah gaya Nusantara itu gay itu. Nah ini dia, gaya Nusantara. Nah gaya Nusantara, kesejahteraan orang. Oke, kita lihat image-nya. Ini Ibu, Pak. Ini anak-anak gay ini. Bisa kelihatan? Oke. Gaya Nusantara. Gaya Nusantara itu gay. Hebat-hebat ini Pak anunya. Fisiknya. Tapi ya begitu rupa gitu. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, ini kondisi anak-anak gitu ya. Jadi Masya Allah, dan ternyata di Temanggung ini termasuk yang ditarget. Jadi mereka itu punya gerakan minimal itu satu kota itu merekrut 2 orang. Jadi satu itu merekrut 2 orang. Tujuannya apa? Tujuannya ini nanti di topnya Indonesia nanti akan ketahuan itu berapa juta gitu kan. Ada kuotanya. Nanti kalau sudah sampai dengan juta tertentu, itu nanti obat akan di stop. Obat akan di stop, kemudian nanti si orang dari luar negeri itu nanti akan datang ke pemerintah
Ini loh, datamu ini loh. HIV ini ada sekian ini loh orangnya gitu kan. Nah, kamu mau obat nggak? Gitu kan. Akhir-akhirnya dodolan, Pak. Pada akhir-akhirnya nanti jualan, gitu kan. Ya seperti apa yang sekarang sedang terjadi ini. Ini semua kan jualan gitu kan. Ini kan jualan. Jadi ini Temanggung ini Pak. Temanggung ini lumayan lumayan tenanan ini. Diem-diem tapi lumayan tenanan. Baik. Itulah mengapa kemudian Allah menggambarkan yauma la yanfa'u malun wala banun, itu seperti itu. Jadi yang nanti namanya malun, harta itu enggak ada ininya, Pak. Enggak ada ngaruhnya, begitu juga anak. Ya kalau harapan kita sih mudah-mudahan anak-anak kita ini akan bersama-sama dengan kita. Kemudian ilaman atallaha, kecuali bagi orang yang mendatangi Allah biqalbin salim. Jadi ini nanti berlaku atas siapa? Ya berlaku atas siapapun. Oleh karena itu Rasulullah kemudian juga mengajarkan apa? Ini Allahumma la tukhzini yaumal ba's wala tukhzini yaumal qiyamah. Jadi yang dimaksudkan dengan yaumal ba's adalah yaumun la yanfa'u malun wala banun, gitu kan? Harta yang tidak ada gunanya besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berikutnya ini setiap pagi dan sore Rasulullah dipastikan, Bu. Kalau di dalam hadisnya ini dipastikan Rasulullah membaca ini. Allahumma inni, mari. As'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi yang kita mohonkan adalah apa? Afiyah. Afiyah itu artinya afiat, sehat. Ya. Sehat lahir batin maksudnya. Kalau sihhah itu kesehatan fisik. Tapi kalau afiyah itu kesehatan lahir dan kesehatan batin. Maka di dalam doa kita kepada jenazah itu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Afiatkanlah jenazah itu. Jadi nanti kita akan dihidupkan lagi ketika dikubur, gitu kan? Sudah ada yang pengen coba? Pengen membuktikan ini materi pengajian ini, gitu kan? Kalau pengen nyoba ya silakan bisa dicoba, gitu kan? Terus nanti kirim WA ke kita yang masih hidup ya, gitu. Oh ya tenan, gitu kan? Fid dunya wal akhirah. Jadi ini permohonan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menindaklanjuti tadi. Allahumma la tukhzini yaumal ba's wa la tukhzini yaumal qiyamah. Ini tindak lanjutnya apa? Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Satu, afiat di dunia dan di akhirat. Oke. Ini tampaknya anak-anak perlu wajib ini, Pak. Wajib hafal ini. Supaya kita yang tua-tua ini tentrem, Pak. Tentrem. Karena anak kita kok sudah doa ini, minta ini, sudahlah. Orang tua ini tentrem gitu kan. Baik. Yang berikutnya. Ada enggak kita suka salah? Ada. Maka doa berikutnya, ini di dalam satu hadis, Bu ya. Ini satu hadis. Allahumma, mari. As'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Oke.
Ini nanti langsung kita langsung kita share ya. Iya, insya Allah iyalah. Oke, nanti mudah, nanti tinggal nge-share. Ya Allah, aku minta kepadamu apa? Afwa. Sebenarnya kata afwa dari kata afa itu artinya menghapus, Pak. To delete. Afa itu menghapus. Kalau maghfirah, nah ini bedanya afun dengan maghfirah. Kalau maghfirah itu nutup. Kalau afwa itu hapus. Nah, jadi kalau maghfirah Allahumma maghfirli itu dosanya masih ada, betek itu masih ada. Tapi ditutup. Gitu, Pak. Itu yang disebut dengan maghfirah. Kalau afwun itu hilang. Jadi betul-betul hilang. Bekasnya pun tidak ada. Oleh karena itu kata afwun ini dimintakan pada bulan Ramadan. Dan itu dimintakan pada 10 hari yang terakhir biasanya. Allahumma innaka afuwun. Tuhibbul afwa fa'fu'ani. Itu sebenarnya derajatnya itu lebih tinggi, Pak. Ini yang paling tinggi gitu. Maka ini permohonan maaf yang paling tinggi. Nah, kalau hanya kalau hanya maghfirah saja, maghfirah itu hanya tip X, Bu. Nah, kalau sekarang kan nggak ada tip X ya. Nah, sekarang nggak ada tip X karena kesalahan langsung bisa ditutup gitu kan, bisa dihapus. Jadi kalau maghfirah itu tip X. Itu kalau tip X-nya dikletek itu masih ada di dalamnya. Itu maghfirah. Maka Rasulullah SAW lebih meminta ampun ketimbang maghfirah. Gitu ya. Masya Allah ini. Mohon maaf ya ini karena ini rasa rasa bahasa. Ya belajar bahasa itu ternyata ya penting gitu kan. Ya, sehingga kita tahu apa maksud dari maksud tafsiri, maksud sesungguhnya dari apa yang disebutkan itu. Baik. Allahumma as'alukal afwa wal afiyah. Afiyah ini dianu lagi. Afiyah ini disebut lagi oleh Allah. Dalam hal apa? Dalam 4 perkara. Dalam agama, fidini, kemudian dalam urusan dunia, yang ketiga dalam urusan keluarga, ahli. Yang keempat, mali, dalam urusan harta. Ini 4-4-nya ini masalah gawat semua. Dan ada kemungkinan kita untuk melakukan kesalahan di situ. Ada enggak kemungkinan kita melakukan kesalahan fidini di dalam agama? Ada, kan? Ada enggak? Ada. Ya, mungkin kurang-kurang sidik. Di dalam beragama itu mungkin kita kurang-kurang sidik atau malah ngono lho, Pak. Sidik atau malah oke. Karena cita-cita anak sekarang ini rata-rata itu justru semakin menjauhkan dari akhirat. Ya lihat, anak-anak sekarang itu cita-citanya apa? Ya kan? Kan jadi apa itu? Yang suka gini-gini itu loh. Apa? Vlogger atau Hatta Halilintar itu apa namanya? YouTuber gitu kan. Masya Allah. Gaweane mau ngene-ngene, gajine miliaran gitu kan. Baik. Cita-cita anak sekarang itu relatif lebih lebih mendekatkan kepada menjauhkan pada akhirat. Maka nuwun sewu Ibu Bapak sekalian yang sudah seumur dengan saya ini umur-umur swidak ini.
umur-umur sweet ini. Monggo Bu Pak, semakin visi kita semakin kita dekatkan pada Allah gitu. Orang lucu wis swidak tahun isih ngurusi napa? Ngurusi emas ning Papua kan. Nah, ini yang akhirnya ketahuan. 21 miliar, Bu. 21 miliar itu hanya untuk acara aseminasi, gitu kan? Aseminasi itu hanya untuk mengumumkan bahwa ini acara haji ini ditunda. Itu hanya untuk mengumumkan itu butuh lobby. Lobby sana nggak bisa, lobby sini nggak bisa, lobby sana nggak bisa. Itu menghabiskan 21 miliar. Itu sudah disidang oleh dewan gitu kan. Baik. Kemenang kan? Oke, kemenang. Itu resmi 21 miliar itu hanya untuk gitu-gitu itu, Pak. Hanya untuk maem di mana resto situ daun mas itu tuh ngomong-ngomong piye ki oleh pora sama dubes, kemudian lari ke sana ke Saudi sana, kemudian dialog. Hanya untuk biaya seperti itu dibutuhkan 21 miliar. Baik. Jadi mas sekalian, ini kondisi kita sekarang ya. Jadi kalau begitu, kata afwa ini tidak sembarangan. Allahumma as'alukal afwa wal afiyata di apa? Fidini, dalam urusan agamaku. Wa dunyaya, ada salah untuk urusan dunia? Ada, gitu kan? Bisa jadi ada. Wa ahli, dalam menangani keluarga ada salah? Ada salah, ya kan? Nabi Ibrahim nggak bisa bawa ayahnya, Nabi Lut nggak bisa bawa istrinya, Nabi Nuh nggak bisa bawa anaknya, Rasulullah nggak bisa bawa paman-pamannya, banyak sekali, gitu kan? Ini urusan apa nih? Urusan keluarga. Mohon maaf ibu bapak sekalian, betul ya. Nanti kalau sudah sampai di sana betul, ini sudah kita nafsi-nafsi. Urusan kita sendiri-sendiri, yakin. Yang bojo, sudah itu urusan sendiri-sendiri. Maka visi keluarga itu kan harus sama. Kalau boleh, saya menerjemahkan begini. Ya Allah, perkuatlah visi kami dalam menjemput penghapusan dosa dan afiyah. Afiyah itu apa? Keselamatan dunia, keselamatan fisik dan non fisik. Dalam urusan apa? Dalam 4 urusan. 1 urusan agama, 2 urusan dunia, 3 urusan keluarga, dan 4 ini urusan harta. Nah, ini maka monggolah Ibu dan Bapak sekalian, ini di dalam urusan mali ini jangan sampai kita tidak punya. Orang ketang 1.000 lah. 1.000 lah dicandalke betul gitu kan. Candalke betul ke tempat yang pas gitu kan. Candalke betul. Kemarin pagi saya subuhan di Bumi Prayuten gitu kan. Dalam waktu saya absen berapa kali ini karena pandemi ya. Saya absen 2 kali. Dalam absen 2 kali itu saya masuk ke sana, saya kaget melihat bangunannya udah jadi gitu, bangunan TPQ gitu. Ini untuk balita 3 tahun dan 5 tahun. Jadi Quran ini mereka punya sistem, ya punya sistem ini. Bumi Prayudan ini punya sistem gitu kan. Pokoknya asal anak itu sudah bisa ngomong, bisa membaca, bisa mendengar, itu langsung bisa diajari Quran. Indah sekali kemarin saya. Wah, luar biasa. Kemudian selesai itu, sudah tat, sini udah selesai gitu. Dan sekarang punya antum yang dianu, yang mana, yang di Temanggung apa yang di Margoyoso, tak golekke gitu. Ini namanya Pak Sukoco. Bapak Sukoco dulu mantan ribawi gitu ya. Karena bos besar dulu di Jateng, di Bank Jateng. Nah, sekarang beliau kemana-mana mensupport berdirinya rumah-rumah Quran ini. Alhamdulillah ini nanti kita juga akan ke Grogol,
jam 2 nanti saya pengajian di Grogol di Paraan ya. Paraan Ngetan itu. Ini untuk di situ ada rumah Quran lagi, bangun lagi gitu. Nah, jadi jangan sampai untuk ora ketang 50.000, 100.000 rupiah ini kita cantelkan di tempat-tempat yang seperti ini. Nah, sehingga itu nanti akan, kalau itu nanti dikalikan 700 Bu ya. Kalau itu dikalikan 700, wah insya Allah itu sudah sip itu. Sip. Ya, kan paling tidak itu kan paling kecil ya. Paling kecil kan 700 itu perkaliannya. Ayatnya gimana Pak Gun? Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamatsali habbatin, seperti satu bulir. Bulir apa? Nah, ini dia. Bulirnya bulir benih. Habbah itu benih. Ini banyak orang yang salah menerjemahkan. Orang yang berinfakkan satu harta itu seperti benih, satu benih, habbatin. Anbatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 buah, 7 apa? Bulir. Oke. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap bulir menghasilkan berapa? 100 habbah. Habbah apa? Bukan butir, benih lagi. Jadi satu benih menghasilkan 7 tangkai. Setiap satu tangkai menghasilkan berapa? 100 apa? Benih lagi. Gitu Pak. Jadi kira-kira yang 700 benih itu nanti akan jadi apa? Benih lagi. Begitu dan seterusnya. Jadi terjemahnya adalah benih, bukan buah. Kalau buah berhenti. Tapi kalau benih akan terus. Nah, saya tidak bisa membayangkan ini kalau misalnya kita berani dengan apa ya, sebulan berapa? Kalau misalnya sebulan 50.000, sebulan 50.000, 50.000 kali 700 ya kan? Berapa? 35 Bu, Bude. 35 juta. 35 juta. Ini kan benih. Kalau dia benih, dia kali berapa? Kali 700 lagi. Berapa Bude? 24 miliar. Ini benih loh. Kali berapa? Kali 700 lagi. Angel hitungane. Kalian mulane Pak Bekti rasa ojo dolanan hitung. Ora iso. Ini sama dengan 17 berapa nih? Itu 1 bulan 50.000. Bisa dibayangkan? Ya, maka ini di pengajian di mana? Di Karangtejo kita sudah mulai kok Karangtejo di Mbledu ya. Di Mbledu ini kita sudah mulai nabung nabung korban. Nabung korban. Jadi itu harta ya, mali. Ini dahsyatnya apa nih? Mali gitu ya. Maka Rasulullah SAW minta ini, minta afiah, minta afwan. Kalau ya Allah, kalau ada salahnya mohon itu dihapus, ya kan? Kalau kemudian ada cacatnya itu diselamatkanlah. 4 hal itu. Ya, 4 hal itu adalah agama, dunia, keluarga, dan harta. Ini 4 hal ini mengerikan semua. Agama ini mengerikan semua. Sekarang ini yang agamanya ngeri ini, wah Masya Allah. Ini sekarang, wah ampun sekarang ini. Yang agamanya ngeri ini, ampun ini sekarang. Alih-alih memperbaiki agama. Ini malah jual ya Pak. Agama ini malah dijual. Gitu. Dijual itu tadi 21 miliar itu. Masya Allah, mengerikan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian. Kalau kemudian itu masih belum bersih, kalau masih belum bersih juga, maka ya Allah, ini kan doa berikutnya. Jika itu masih belum bersih, Masya Allah ini urutan doa ini dahsyat. Ini yang ngurutkan siapa? Yang ngurutkan Rasulullah. Allahumma
mastur. Mari. Aurati. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Ini dahsyat ini. Ya Allah, kalau memang afun saja kok masih belum dikasih. Ya Allah, kalau saja afiyah saja kok masih ada yang bocor, gitu kan? Nggih punlah, tutuplah auratku, tutuplah kemaluanku, gitu kan? Tutuplah sesuatu yang akan membuat saya malu. Kadang-kadang orang dihormati itu bukan karena baik, karena Allah menutup auratnya. Bukan karena baik, tapi karena Allah itu menutup auratnya. Ditutup oleh Allah Ta'ala. Enggak bongkar-bongkaran. Oh, ini kok kelihatannya bermasalah. Kenapa nih? Kenapa Pak Gun? Supaya nanti bisa nanti terakhir nanti dengan saya share ke coba saya ngetikkan di sini ya. Ini kelihatan? Kelihatan. Ini. Mana? Ya ini sebenarnya kalau mau di soal penipuan investasi ini saya memohon ya Allah mudah-mudahan diselamatkan. Ini dunia loh Pak. Ini dunia belum sana. Jadi ini sekali Rasulullah membuat doa ini, mengajarkan doa ini. Ini tenanan Pak. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah kemaluanku, tutuplah aib, gitu kan? Tutuplah aibku. Kapan? Ketika ini kok bolong. Doa yang berikutnya ini bolong, maka Allahumma astur aurati, gitu kan? Wa amin. Monggo Bu. Wa amin. Rawati. Rawat itu rawah. Rawah itu rasa rasa sedih, rasa yang tidak nyaman di dalam hati. Ya, kadang-kadang kita ini suka tiba-tiba ada rasa sedih, tapi ketika ditanya, "Kowe sedihmu ngopo?" Itu enggak jelas, gitu kan. Itu gelisah gitu loh. Seperti arep ngopo-ngopo wegah, arep mangan ora enak, arep dolan ora jenak, gitu kan. Jadi seperti itu namanya rawah. Wa amin, berikanlah rasa aman. Rasa aman saya ini kepada apa? Kepada apa yang membuat tidak tentram. Maka amin ini juga bisa tentramkanlah aku. Wahai ya Allah, tentramkanlah aku. Baik. Kalau di doa itu apa terjemahnya di situ? Ya, tentramkan. Yang membuat gelisah itu apa sebenarnya? Kesalahan. Orang itu nek salah, Pak.
nek salah itu, nek ngaku ono salah itu gampang sekali Pak, gampang untuk gelisah. Baik, saya akan kasih contoh. Ada polisi, dia nggak sedang patroli sebenarnya, tapi begitu kita setir, kita langsung apa? Sing mesti ya. Langsung pakai sabuk. Padahal nggak akan ada urusan sama itu. Kadang-kadang malah wah, iki mumpung ono longkengan, ngambil jalan lain. Kenapa? Karena SIM-nya mati. Karena merasa dirinya salah. Jadi itu yang sesungguhnya menjadikan apa? Menjadikan hidup ini tidak tentram. Wa amin rawati, dan amankanlah, tentramkanlah hati saya. Karena apa? Karena kesalahan-kesalahan yang kita nggak nyadar di mana kesalahan kita itu. Gitu kan? Jadi kalau begitu ini dari awal ini sampai dengan akhir ini nyambung Pak. Nyambung. Insya Allah nih hafal nih. Ya kalau nggak hafal nanti kita bisa membaca di itu ya, di doa pagi ya, doa pagi, doa. Ini saya hanya menjelaskan saja. Soalnya maaf ini kalau tidak ada penjelasan seperti itu kadang-kadang ya oleh moco ya mau cocok gitu kan, nggak ngerti anunya gitu loh, nggak ngerti algoritma doa. Baik. Kemudian inilah yang terakhir. Jadi rangkaian dari itu semua itu dibilas. Orang nyuci itu kan yo ono bilase toh. Tadinya digom, ya kan? Kemudian di sabun, ya kan? Kemudian diperes, dibilas kan? Oke. Ini yang berikutnya ini adalah bilasan. Wahfazni, monggo. Min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an uhtala min tahti. Nah, kalau dari depan baina yadaya, ya Allah jagalah aku. Jadi Rasulullah mengatakan wahfazni, ya Allah jagalah aku. Itu dari mana? Dari arah depan. Baina yadaya, dari arah belakang. Wa min khalfi. Kemudian wa ayyamini, dan dari arah kanan. Wa an shimali, dari arah kiri. Oke, yang berikutnya wa min fauqi, dari arah atas. Kan? Kalau untuk depan, belakang, kanan, kiri, atas, itu Rasulullah menggunakan kata wahfazni. Oke? Jagalah aku. Gitu kan? Yang sering tidak dibayangkan orang, yang sok ora plego, yang kadang-kadang itu diremehkan, yang orang tidak akan nyangka, yaitu apabila dia datang dari bawah. Mana Pak? Min tahti. Oleh karena itu di sini di doa ini Rasulullah tidak mengatakan wahfazni. Karena min tahti, dari bawah, itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan perlindungan. Wa a'udzubika. Gitu Pak, cara membacanya. Kalau dari bawah itu perlindungan, betul.
Ada mbak-mbak rumahnya Danupayan, tiba-tiba datang ke rumah, oke? Saya tidak kenal orang itu. Kok tiba-tiba datang, kemudian intinya begini, Pak, kula ngertos jenengan niku saking Pak, dia nyebut nama. Tapi saya nggak kenal juga nama itu. Katanya pernah umroh dan ikut saya. Oke. Ringkas cerita bahwa dia ngambruk ke di Tati, ke pangkuannya itu. Pun Bu Nyai, manggilnya itu Bu Nyai. Sama saya itu manggilnya Pak Yai gitu. Pak Yai gitu, Bu Nyai gitu. Oh, pun pokoknya niki mangke nek masalah kula niki mangke rampung, pun jenengan mangke tak aturi, tak caosi sedasa yuta. Ya. Empuk iyup to niku. Kan terus terbayang wah semen piro gitu. Ternyata anak ini, cewek desa ini, cah desa, desa. Pakaiannya desa, desa. Ringkasnya apa? Dia minta tolong apa? Pak Yai nyuwun tulung, kula didampingi, kula ajeng ngedak ajeng angsal arta. Pinten Mbak? 770 doso. Napa niku? 1000 yuta. Oh. Aku cah kaya ngene kok 770 yuta. Niku meh sak miliar to niku. Nggih to? Meh sak miliar. Lah niku saking pundi, Mbak? Kula ajeng sadi tanah warisan sing wonten Banjarnegara. Ini nanti silakan, nanti ada di sini ada Mbak Ida, ada Bude Tiah ya. Kapan-kapan nanti ngobrol sama Dek tadi. Nah, rupanya dia punya hutang sama orang Pasar Kidul 350 juta gitu kan. Oke. Nggih pun, Pak, mangke tak anu. Tapi saya sudah ndak mikir lah. Sudah ndak mikir itu 10 juta itu saya ndak mikir karena melihat profilnya saya sudah mesake gitu kan. Sudah mesake karena dia diburu. Diburu orang yang backingannya yang Pasar Kidul itu tadi. Diburu. Pokoknya 350 itu kudu ndang dibayar. Lah, Pak Yai niki kula butuh ditulungi jenengan nulungi kula soalnya niki mangke kedah enten urusan barang teng Banjarnegara. Oh, oke, nggih Pak, nggih. Udah. Terus begitu kita rembukan ke rumahnya di sini yang Pasar Kidul itu rumahnya di Jampiroso. Kemudian kita ajak ke orangnya itu. Saya meneramkan apa? Oh, menenteramkan gitu. Nek sing mensengsarakan itu ya Ramune menenteramkan. Oke, keluarganya saya tenteramkan pun Bu, Dek gitu kan. Soalnya niku sing ibu-ibu niku nggih duwe anak niku jeger niku wis pasang kuda-kudan, wis pasang rai pun niku. Pun ngeten Dek. Nah, Bu, niki mangke dinten Senin insyaallah cair. Kula ajeng nulungi Mbak niki mangke insyaallah lah niku arta 350 niku mangke saged cair. Itu hari Jumat. Pas hari pencairan itu pada hari Ahad. Gitu kan? Hari Ahad. Dikirim ceritanya saya mau nungko ke Banjarnegara akhirnya enggak dikasih. Mbak-mbaknya itu ampun, pun ngeten niki mawon wong tiyang mrika sing ajeng tenggen kula. Oh ya wis nek gitu. Pun mangke kula tak mriku, kula tak sowan Pak Yai kalih beto artane niku sing 350 niku. Udah. Begitu pagi tak tunggu enggak datang. Padahal itu pagi itu yang keluarga Jambiroso ini sudah datang 5 orang dengan 2 orang bawa bodyguard. Wah. Apa itu niku? Soalnya engko arep melu ngitung duit
350 niku. Niku ora sithik durung 350 niku. Wong tak ajani tak akan transfer mawon mboten purun. Wong niki kedahe cash. Oke. Begitu ndak datang. Lalu saya mulai kelimpungan itu udah karena hari itu saya harus pergi ke Grobogan untuk pengajian. Ringkas kata Ibu dan Bapak sekalian, ringkasnya ternyata dia ini sudah si cewek ini sudah puluhan orang yang digitukan. Termasuk ada beberapa kiai di Tegalrejo itu yang juga kena. Nah, maka keluarganya itu sampai kemudian tanya, Pak Ustadz jenengan pun kenging napa dereng? Wah, piye to Dik? Nek kena si ora, wong aku mung alhamdulillah mung saguh arep nulungi tok, mung arep ngancani tok. Oh, nggih pun. Nggih pun nek niku enten Pak Yai Tegalrejo niku sing pun kenging 150. Gara-gara ini. Jadi saya tidak membayangkan kalau saya akan ditipu. Orangnya itu kelihatan mesakake dan saya sudah ke rumahnya di Indan Upayana itu. Itu saya sudah ke rumahnya, sudah ketemu suaminya, sudah ketemu keluarganya. Wis pokoknya iki mesakake gitu. Nah, orang suka tertipu itu karena itu. Kita nggak nyangka kalau kita akan ditipu. Karena alur ceritanya itu indah, bagus. Engkau aku tak nulungi. Gitu Pak. Itu yang disebut dengan min tahti. An urtala min tahti. Maka aku berlindung kepadamu ya Allah dari bencana. Dari dibencanai, gitu kan? Ya, an urtala, dari dikhianati. Ada pengkhianatan di sini. Bencana muncul karena apa? Pengkhianatan. Dari apa itu? Min tahti. Jadi sesuatu yang akan mencelakakan diriku dari arah bawah. Jadi arah bawah itu maksudnya apa? Dari arah yang tersembunyi, yang tidak. Oke. Kadang-kadang ada nggak kita, wah ini apik lho iki. Wah iki masa depannya apik tenan gitu. Oh ya wis, melu invest. Akhirnya remuk Pak, remuk 2 miliar saudara kita. Mana Ngadirjo? Anggota dewan. Oke. Ada yang 4 miliar, ada yang 2 miliar. Wih iki apik ini investasi apik. An urtala min tahti. Monggo Ibu sekalian kita baca doa ini. Nanti saya share ke ke Mas Tam, ke yang ada nomor nanti saya share. Kalau di sini ada grup ya boleh juga nanti saya ke Pak Daranya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma as'aluka al afwa wal afiyah. As'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati wahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi
wa a'udzubika an ughtala min tahti. Amin. Nah, maka tadi Ibu Bapak sekalian, pagi hari ini menguatkan dari yang kemarin ya, yang kemarin kita sampaikan bahwa di dunia ini 3 saja, yaitu sehat, selamat, bermanfaat. Dunia. Ini kan tujuan kita kan itu. Bagaimana hidup sehat, bagaimana selamat, bagaimana bermanfaat. Orang ketang 100.000 tadi. Ya kan? Oke, bermanfaat untuk 3 ranah. Ranah harta, ranah ilmu, ranah kesalihan, gitu kan? Yang kemarin kita sudah sampaikan. Kemudian di hadapan Allah harus 2. 1, harus berprestasi di hadapan Allah. Kita harus punya apa? Harus punya prestasi, itu harus punya, gitu kan? Orang ketang tahu nulung wong siji, gitu kan? Selama hidup ini kita pernah nolong 1 orang. Paling tidak kita harus punya prestasi. Syukur prestasi itu lebih besar lagi. Ini Buya Hamka ini prestasinya besar. Setiap subuh begini ada berapa ribu masjid membaca kitab tafsirnya, ya kan? Setiap Ahad pagi itu referensi istri saya, Dek Tati. Ini juga dari tafsir Buya Hamka. Itu kan referensinya setiap Ahad pagi taklim, ya. Sharing dengan ibu-ibu, gitu kan. Di sini ada Bu Detiyah sama Mbak Ida ada yang di sini ya, warga sini ya. Tok, berdua tok. Ya monggo kalau ibu-ibu akan gabung itu di Kauman, di rumah ya. Ini setiap Ahad pagi itu sudah jalan berapa lama ya? Enggak, sudah jalan berapa tahun ini? 15 tahun. 15 tahun. Setiap Ahad pagi terus, setiap Ahad pagi sudah jalan 15 tahun. Ini untuk ibu-ibu gitu ya. Ya alhamdulillah ya. Insya Allah untuk bahasanya ya insya Allah mumpuni lah gitu ya, mumpuni. Memang dulu kuliah bahasa gitu ya. Sampai di Mesir dapat doktor gitu kan. Ya, alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, jangan patah, jangan putus untuk terus belajar. Sebab Quran itu tidak akan selesai dikaji sampai kiamat. Orang 7 miliar itu ngaji Quran itu tidak akan selesai dikaji. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Itu kalau hanya Bible, Bible perjanjian lama, perjanjian baru, gitu kan. Itu cepat itu, belajar itu cepat gitu kan. Tapi kalau Al-Quran, wah Masya Allah, dari qiraahnya, dari tajwidnya, dari tafsirnya, dari balaghahnya, dari mantiknya, dari astronominya, dari ilmu alamnya, dari biologinya, wah Masya Allah itu. Jadi meninggal kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan berjasa. Kemudian yang tadi man ata robbahu illa man ata robbahu biqalbin salim. Nah antara lain adalah kita kuatkan, kita paku dengan apa? Dengan doa ini. Mudah-mudahan Allah berikan ijabah pada kita sekalian. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.